Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Taburai Injil, edisi 26 Maret 2021. Saya percaya oleh kasih dan penjagaan Tuhan, maka tentunya saat ini kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik. Tapi secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini masih ada dalam pergumulan hidup, entah karena engkau sakit atau juga karena orang-orang terdekatmu, orang kekasihmu dalam keadaan sakit, ya Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, ya, atau juga mungkin saudara memiliki pergumulan karena belum dapat pekerjaan, pergumulan karena belum dapat jodoh, pergumulan karena belum dapat anak, bergumul karena terlilit dengan hutang, bahkan juga saudara bergumul karena saudara sendiri mengalami ketidakadilan dalam hidup ini. Saudara bergumul karena rumah tanggamu saat ini kurang harmonis. Bahkan saat ini saudara juga sementara ada dalam suatu beban pergumulan duka cita. Karena orang yang saudara kasihi telah dipanggil pulang. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita dapat ketenangan serta ada jalan keluar. Kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk mengenal Tuhan dalam seluruh kehendak-Nya, yaitu dari kitab Sakaria pasal 7 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang telah menjaga, melindungi kami, memberikan kami kesempatan untuk kami hidup, dan menikmati segala kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Di saat ini kami akan kembali ada di dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman-Mu. Kami sadar siapakah kami di hadapan Engkau. Kami penuh dengan segala keterbatasan, bahkan ketidaklayakan kami karena dosa kami. Kami mohon Tuhan Yesus sucikan kami akan segala salah dan dosa yang kami perbuat kepada Engkau. Dan oleh kasih-Mu kami juga memohon hikmat Tuhan menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ini. Kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu ya Bapa, hadir dan berbicara bagi kami saat ini juga. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bacaan firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Sakaria pada pasalnya yang ke-7 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Firman Tuhan datang kepada Sakaria, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing." Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini, kita merenungkannya dengan tema, lakukanlah hukum yang benar dengan setia dan kasih. Lakukanlah hukum yang benar dengan setia dan kasih. Kalimat ini merupakan suatu perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat melalui nabinya. Mengapa sampai Tuhan memerintahkan agar umat Tuhan harus melakukan hukum yang benar dengan setia dan penuh kasih? Apakah itu artinya bahwa dalam keterpanggilan sebagai umat Tuhan, orang tidak pernah hidup melakukan segala perintah Tuhan itu secara benar dengan setia dan penuh kasih? Bacaan firman Tuhan yang memperlihatkan pada kita saat ini tentang bagaimana kehidupan umat Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka telah hidup jauh dari Tuhan, sama seperti nenek moyang mereka yang selalu menolak penyampaian para nabi yang diutus Allah. Mereka juga tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Allah bagi mereka. Mereka mengeraskan hati mereka pada Tuhan.
Oleh sebab itu, Tuhan Allah memperingatkan mereka bukan tanpa alasan, tapi karena Allah mengasihi umat ini agar berbalik padanya dengan cara hidup sesuai dengan jalan yang dikehendaki oleh Allah. Bangsa ini harus kembali untuk hidup melakukan segala hukum yang disampaikan oleh Allah dengan benar, dengan setia dan kasih kepada semua orang. Jikalau dulu nenek moyang mereka hidup menjalankan segala perintah Tuhan hanya formalitas saja, di mana mereka berpuasa, tapi itu hanya merupakan suatu kebiasaan serta rutinitas saja. Sehingga mereka tidak ada dalam penyesalan diri atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan sangat tahu akan motivasi mereka, karena mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga kasih itu sulit untuk dinyatakan. Mereka mengabaikan keadilan sosial, mereka menindas orang-orang lemah seperti janda, seperti anak yatim piatu, atau orang-orang asing, bahkan orang-orang miskin. Dan Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan mengingatkan bangsa ini untuk jangan melakukan rancangan-rancangan yang jahat bagi semua orang, terlebih bagi mereka yang lemah. Dan lewat Nabi Zakaria, Tuhan menuntun umatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan menuntun umatnya untuk kembali kepada kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Israel harus balik. Mereka harus mencerminkan diri mereka, hidup mereka sebagai umat pilihan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, apa makna bagian firman Tuhan bagi kita semua di saat ini sebagai orang percaya di masa kini, yang mana saat ini kita juga telah ada dalam minggu-minggu perenungan kesengsaraan Tuhan Yesus. Di saat ini kita memasuki minggu sengsara Tuhan yang ke-6. Tentunya bagian firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kepada kita semua, yaitu hal yang pertama, kita diingatkan untuk kita mau belajar menjadi pribadi yang selalu membuka hati kita, membuka telinga kita untuk menerima atau mendengarkan setiap nasihat, mendengarkan setiap ajaran serta teguran yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, sering yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat bahwa firman Tuhan itu dia hanya menjanjikan berkat-berkat. Di dalam firman Tuhan itu kita merasa bahwa oh ini cocok untuk saya. Karena apa? Saya merindukan untuk saya diberkati. Saya merindukan untuk apa yang saya inginkan ini bisa jadi. Ya, akhirnya kita mau mendengar bagian firman Tuhan yang berisi janji, mau berisikan tentang pemulihan. Tapi sesungguhnya ketika firman Tuhan itu menegur kita dengan segala tingkah laku, perbuatan jahat yang kita lakukan, seringkali kita tidak senang. Kita tidak mau untuk mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan itu. Padahal kita menjadi lupa ya Bapak Ibu Saudara. Karena semua hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita, itu tentu berasal dari Allah. Allah memiliki cara yang berbeda untuk menegur kita. Tidak selamanya Dia akan memberikan kita dengan segala nasihat yang penuh dengan kasih. Ketika kita salah, Dia juga akan memiliki cara untuk menegur kita. Supaya kita tidak hidup dalam kesesatan, kita tidak hidup dalam kesalahan kita. Lebih baik hari ini kita sakit karena kita ditegur, tapi yang disiapkan ke depan adalah jalan keselamatan. Kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini kita harus ingat sekali lagi bahwa semua hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita, tentu itu semua berasal daripada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal kedua yang dapat kita belajar
daripada kebenaran firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, yaitu kita diminta untuk bagaimana melakukan hukum yang benar dengan setia dan kasih. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Segala perintah Tuhan itu harus dilakukan dengan kesadaran yang sungguh sebagai tanda pertobatan kita, sekaligus sebagai tanda kasih kita kepada Allah. Karena kita sadar bahwa Allah telah lebih dulu mengasihi saya, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita melakukannya hanya karena suatu kebiasaan saja. Jangan sampai kita melakukannya karena ada unsur-unsur tertentu supaya kita dilihat orang dan demi kepentingan kita. Setelah itu, kasih yang ditunjukkan itu akan menjadi pudar. Sebab apa? Sebab tujuan kita sudah tercapai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu sekali lagi lewat bagian firman Tuhan ini kita semua diingatkan untuk bagaimana kita mau melakukan hukum yang benar dengan setia dan kasih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Allah memampukan kita untuk hidup secara bijaksana sesuai dengan maksudnya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena lewat kesempatan di saat ini kami boleh belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri memampukan kami untuk kami boleh hidup dalam firman-Mu, dan firman Tuhan senantiasa hidup dalam diri kami hari lepas hari. Di saat ini hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mau memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang selalu setia dan memiliki kerinduan yang sungguh untuk tetap belajar dalam kebenaran firman-Mu, memiliki kerinduan untuk mau memahami tentang apa maksud Tuhan dalam kehidupan mereka, bahkan kami semua hari lepas hari. Dan di saat ini Bapak, secara khusus mereka yang selalu ada dalam kesetiaannya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian siaran Taburan Injil di saat ini. Mereka dalam kehidupan mereka, baik mereka yang saat ini memiliki pergumulan dalam kesakitan mereka, hamba berdoa kiranya Tuhan, Engkau menjamah mereka, Bapa Engkau melawat mereka, supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Biarlah firman Tuhan yang setiap hari, setiap saat mereka dengar, akan memberikan pengharapan, sukacita bagi kehidupan mereka. Mereka juga yang ada dalam pergumulan-pergumulan yang sementara menindih mereka, beban-beban hidup mereka. Hamba pun berdoa, Tuhan hadir bagi mereka. Bapa Engkau mengangkat segala beban pergumulan hidup yang saat ini sementara menekan mereka, sehingga hidup mereka ada dalam keadaan yang penuh sukacita kembali, karena Tuhan sendirilah yang bersama-sama dengan mereka. Tapi kepada mereka yang ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, jangan sampai Tuhan Engkau membiarkan mereka juga ada dalam kesesatan. Sukacita itu membawa mereka menjadi pribadi yang lupa diri kepada Tuhan. Tapi biarlah dalam sukacita mereka senantiasa mau diingatkan untuk menyadari bahwa semua keadaan yang mereka hadapi ataupun yang kami hadapi saat ini, semua itu berasal daripada Tuhan saja. Biarlah Tuhan dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, ajar kami untuk tetap menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, yang senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan karena menyadari bahwa apa yang kami alami semua ini karena campur tangan Tuhan, supaya kami tetap hidup dalam kasih tapi juga ketaatan kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara, pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberikan roh hikmat serta takut akan Tuhan, supaya dalam segala kepemimpinan yang dijalankan, semuanya berdasarkan roh yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memberkati gereja Tuhan, umat Tuhan di mana saja berada. Memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja, termasuk GKI di Tanah Papua, di Aras Klasis. Tuhan pun menyertai dan memberkati.
Akhirnya Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, syukur bagimu untuk segala sesuatu yang telah Tuhan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika kami juga boleh ada di dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Ini doa dan permohonan kami. Hanya dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di dalam sorga. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan selalu ataupun senantiasa ada di dalam renungan-renungan harian yang boleh disiarkan oleh siaran Tabura Injil. Kiranya kita tidak hanya merasa bahwa kita terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, tapi kita juga dimampukan untuk kita juga mau menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, supaya semakin hari ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.